Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Salam sejahtera buat semua. Perkenalkan, sebelumnya saya Rosita sebagai pengampu mata kuliah akuntansi biaya di semester 3. Untuk mengawali dari mata kuliah ini, sebelumnya saya sampaikan berkaitan dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah tersebut. Mata kuliah akuntansi biaya itu ada di semester 3. Kemudian mata kuliah ini sebenarnya untuk membahas berkaitan dengan akuntansi biaya, penggolongan biaya, siklus akuntansi biaya, laporan harga pokok, akuntansi biaya bahan baku, akuntansi biaya tenaga kerja, akuntansi biaya overhead pabrik, juga berkaitan dengan sistem harga pokok pesanan, sistem harga pokok proses, kemudian sistem harga pokok proses yang diolah di 2 departemen produksi, kemudian berkaitan dengan produk yang hilang nanti bagaimana di awal dan di akhir, produk rusak, produk cacat, sistem harga pokok proses lanjutan, dan kemudian ada produk bersama dan produk sampingan. Dengan mata kuliah akuntansi biaya ini bahwa mahasiswa itu diharapkan dapat menghitung harga pokok produk dari suatu perusahaan, menguasai konsep yang mendasari dan mengembangkan konsep, juga melaksanakan dan mengaplikasikan kemampuan tersebut di berbagai praktek perusahaan industri dengan benar. Jadi memang dalam mata kuliah akuntansi biaya ini harus kita batasi bahwa kita itu membahas berkaitan dengan khusus di perusahaan yang manufaktur, di mana kita mengenal perusahaan itu ada 3 sebenarnya, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, kalau di akuntansi biaya itu kita berkaitan masuk dalam koridor akuntansi biaya. Selanjutnya saya yakin bahwa untuk menempuh akuntansi biaya ini mahasiswa telah mempelajari pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Karena apa? Karena nanti di akuntansi biaya kita banyak membahas berkaitan dengan pencatatan secara akuntansi. Jadi saya sudah menganggap bahwa mahasiswa sudah menempuh pengantar akuntansi 1 maupun pengantar akuntansi 2. Untuk tatap muka atau untuk bahasan itu ada beberapa, yaitu satu kaitannya dengan tadi yang di materi pokok bahwa ada pendahuluan yaitu biaya dan akuntansi biaya itu apa. Kemudian ada harga pokok pesanan atau job order costing, di mana job order costing itu kita menghitung harga pokok berdasarkan produk-produk yang dipesan oleh konsumen. Jadi ada kriteria tertentu disesuaikan dengan keinginan dari konsumen berkaitan dengan produk yang ingin dibuatkan. Jadi kita nanti harus bisa menghitung harga pokoknya. Kemudian akuntansi harga pokok pesanan itu nanti kita hitung kaitannya apa saja komponen yang masuk di dalamnya, kemudian secara pencatatan akuntansi seperti apa, nanti kita pelajari di situ. Sistem harga pokok proses itu nanti kaitannya dengan produk-produk yang massal. Jadi produk-produk yang tidak ada kriteria tertentu dan itu dijual massal. Jadi perusahaan itu perusahaan itu membuat suatu produk itu sebagai persediaan untuk dijual di pasar, sebagai persediaan barang dagangan. Terus nanti baru dijual ke pasar, jadi dia tidak punya kriteria tertentu. Kemudian akuntansi biaya overhead pabrik, di mana nanti kita dalam akuntansi biaya ada suatu biaya yang harus kita ketahui, yaitu biaya yang namanya overhead pabrik. Dan biaya overhead pabrik itu hanya ada di perusahaan manufaktur. Bagaimana cara penetapan tarif BOP atau biaya overhead pabrik, nanti kita pelajari di situ juga. Setelah nanti dari bahasan tadi, kita nanti akan ada ujian tengah semester. Selanjutnya nanti setelah ujian tengah semester kita membahas
materi-materi berikutnya, yaitu termasuk salah satunya akuntansi biaya bahan baku. Bagaimana permasalahan berkaitan dengan bahan baku, bagaimana kalau bahan baku itu rusak, bagaimana kalau bahan baku itu nanti ada cacatnya atau ada di awal itu kriterianya seperti apa, nanti kita lihat di situ. Terus akuntansi biaya tenaga kerja, bagaimana kalau tenaga kerja itu kita adakan untuk berproduksi. Nanti biaya-biaya apa saja yang dihitung dalam biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, yang bisa dihitung dalam dalam penghitungan harga pokok maupun untuk yang kaitannya dengan biaya secara keseluruhan dari suatu perusahaan. Kemudian biaya-biaya berhubungan dengan tenaga kerja itu mungkin ada biaya kaitannya dengan biaya cuti, terus ada karena ada ada karyawan yang memang mempunyai kemungkinan untuk izin. Nah, bagaimana nanti kaitannya dengan penghitungannya, termasuk juga kaitannya dengan overtime atau namanya lembur gitu. Kemudian di selanjutnya bahwa ada berkaitan dengan harga pokok produk bersama. Harga pokok produk bersama, jadi gini, ada suatu proses produksi yang bisa menghasilkan lebih dari satu produk. Nah, tetapi satu produk tersebut mempunyai harga itu, yang harga jual itu yang hampir sama. Itulah nanti yang dinamakan produk bersama. Nah, bagaimana kita menghitung suatu proses produksi dengan menghasilkan lebih dari satu produk untuk kita itu bisa men-split atau memisahkan berapa harga pokok produk satu dengan yang lainnya, dengan kriteria bahwa dia mempunyai harga jual yang hampir sama, jadi hampir selevel itu. Lain lagi nanti kalau kita itu membahas tentang harga pokok produk sampingan. Harga pokok produk sampingan itu tercipta karena apa? Karena suatu proses produksi itu bisa menghasilkan satu produk utama, tetapi dia nanti akan menghasilkan suatu produk yang lain, tetapi produk yang lain itu mempunyai harga jual yang jauh lebih rendah gitu. Nanti kita lihat seperti apa, nanti kita bahas di bab harga pokok produk sampingan. Jadi harga pokok produk sampingan itu kita harus bisa menghitung juga bahwa ada produk utama yang kita hitung kaitannya dengan harga pokoknya yang utama. Jadi kita cari itu produk utamanya apa. Nah, nanti dari proses produksi yang barengan itu tadi, yang bersama tadi, akan terpisah atau akan muncul produk yang tidak sama harganya dengan produk utama. Jadi sesuatu yang ketidaksengajaan, muncul suatu produk yang berbeda, tetapi dia mempunyai harga jual yang lebih rendah. Itu nanti akan kita bahas juga di akhir di pembelajaran akuntansi biaya. Ada nanti sistem biaya standar. Bagaimana kita menstandarkan suatu biaya agar apa? Agar kita bisa mengontrol berapa harga produk yang memang akan kita tentukan. Jadi nanti tidak boleh kita itu membuat harga pokok itu nanti menghabiskan biaya yang tinggi, tetapi juga kita harus mempunyai kualifikasi yang harus kita tetapkan di suatu penghitungan harga pokok. Begitu, terus akhirnya nanti kita akan ujian akhir atau kita nanti akan di akhir mata kuliah untuk akuntansi biaya. Untuk buku wajib sebenarnya, untuk buku apapun sebenarnya referensi bisa, tetapi memang banyak kita ambil dari Mulyadi. Terbaru aja kita cari yang terbaru, biasanya memang terbitan dari AMP YKPN. Coba Anda cari itu. Terus untuk materi saya anjurkan boleh referensi yang manapun berkaitan dengan apa yang ada di materi akuntansi biaya yang saya jelaskan tadi. Untuk hal-hal evaluasi ini ada presensi, partisipasi kuliah, atau keaktifan atau etika, itu nanti kita ada pembobotan sendiri. Ada nanti mungkin dari pertemuan-pertemuan kita nanti setelah ada kita pembelajaran di online, nanti mungkin ada beberapa kuis atau beberapa latihan soal yang akan saya berikan dan itu mempunyai bobot. Ujian tengah semester dan ujian semester
untuk di akhir gitu ya. Jadi pembobotan tetap 100%. Demikian untuk pengantar dari akuntansi biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.